Bentar dulu, got nih maksudnya apaan? Bandot. Got taunya kambing nih. Buat lu Messi is the GOAT nih. Masa lu gua Zidane. Zidane. Bahkan Pirlo deh, Ronaldinho deh, guru Messi deh. Ronaldinho. Oh iya, gue tiduran anjing. MU kan Tiduran. ya kan lo posting, gue tahu dari lo posting Paginya. FA Cup. Gue nonton paginya. Kalau nonton pagi, gue nonton akhirnya nonton highlight doang gitu. Nonton MU. Karena padahal gue udah itu udah niatin tuh. Justru yang tengah minggu gue nonton bener-bener. Oh. Jadi kemarin gue Malah lewat. gue tidur nih jam 8 sampai jam 11 apa jam 12 gitu. Bangun masih 2 jam lagi entar. Gitu kan. Buset. Tidur aja begini bangun cuma jam 7. Jadi kan nonton. Tapi gue senang 3 partai MU dalam Boxing Day. Setelah Boxing Day hanya MU tim Liga Inggris yang 3 partai meraih poin penuh 9. Emang udah main 3 kali ya, Bang? Udah. Tuh tanpa Ronaldo berarti itu ya. Tanpa Ronaldo. Oh iya udah pindah ya. Secara Ronaldo pindah ke Arab. Bagus tapi Ronaldo pindah ke Arab. Cuma yang kasihan gue akhirnya gue kasihan sih dengan Ronaldo. Kenapa gue kasihan? Karena seolah-olah bagi fans bukan fans ya, bagi haters Ronaldo seolah-olah pindah ke Arab itu sebuah penurunan. Ini menarik nih. Kenapa gue bilang padahal Ronaldo pindah ke Arab adalah pencapaian finansial terbesar. Jadi di ceritanya pencapaian finansial terbesar itu dipegang oleh Mbappe. Oh gitu. Di PSG. Di kontrak ulang PSG. Ya, di Paris Saint-Germain ya. Tapi itu kemudian dilampaui oleh Ronaldo walaupun memang secara kontrak gue lupa deh 2,5 tahun atau 3 tahun gitu. Tapi harus sekitar 200 euro dolar gue lupa deh satuannya gitu ya. Tapi udah jauh banget gitu 3 kali lipat. Wow. Kasihan dong. Iya, makanya Gak perlu kasihan dong. Kalau hatersnya salah cuy. Dia makin kaya gila. Nah, cuma gue bingungnya adalah kalau lu bilang itu penurunan, bagaimana dengan Rooney, Thierry Henry, MLS. yang pindah ke MLS, Frank Lampard dengan gaji yang kalau nggak salah kan gajinya ke MLS kan tidak lebih tinggi dari Eropa, pastinya gitu. Lebih kasihan mereka dong. Maksud gue perbandingan rasa kasihan lu mana nih gitu ya dong. Beda memang kalau compare sama Messi. Tapi bukannya Ronaldo itu dikritik karena omongannya sendiri yang bilang dia nggak akan pernah mau main di Liga Arab dan seterusnya. Iya. Dia pernah ngomong kayak gitu. Jadi gue merasa bahwa ya ini aja salah ngomong dulu. Enggak, itu masalah duit sih kayaknya. Iya. Gede nih. Tapi gede banget kan maksud gue. Iya. Maksud gue kalau itu dibilang bukan pencapaian, gini, kalau salah ngomongnya 2 hand benar. Salah ngomongnya ini di. Satu itu masalah gue nggak mau main di Liga A gitu. Oke, ternyata dia main di Liga Arab. Iya. Yang kedua adalah dia pengen tetap berjaya di Piala Champion Eropa. Oh, tapi kan orang di Arab Piala Champion Asia dong ini. Dia secara rekor gol dan lain-lain nggak bisa lu capai juga sebenarnya. Mungkin rekor gol. Tapi kan rekor gol itu ya orang kan pasti juga mencibir ya Liga Arab ya iyalah kalau lu nyetak 100 gol semusim pun biasa aja gitu. Bukan biasa aja sih dengan skill dia. Iya dong, ini skill enggak, aku lihat pemanasan dia pemanasannya dia di pemanasan kalau jadi umpan-umpanin silang gitu nggak kena, nggak gol, header nggak gol gitu jadi males bangun kan. Tapi dia dikontrak selama abis itu kan dia bisa pindah ke ini lagi kan? Nah jadi isunya sih ya kalau kita gua baca-baca karena yang pegang siapa Al Nassr ini punya sama dengan dia buat Newcastle United. Ya. Jadi ada kemungkinan dalam klausulnya Ronaldo bisa balik nih sebenarnya, cuma dipinjemin lah apalagi secara bisnis pasti mudah kan gitu ya. Perusahaannya yang sama gitu. Di second man. Assignment lah apalah gitu. Assignment. Kita satu grup company. Ada tolong bantu dulu.
Walaupun Newcastle gila ya. Newcastle tuh ada di peringkat 4 menyodok 6 besarnya Inggris yang tidak biasanya gitu. Belum dikucurkan dana padahal istilah gitu. Iya dong. Belum susah gelontorin. Kenapa susah gelontorin? FFP kan soalnya kan play. Iya, cuma maksudnya kan itu aja belum digelontorin. Sudah di situ gimana kalau digelontorin nih gitu. Tambah Ronaldo nih. Menarik sih. Maksud gua menarik melihat itu gitu, menarik melihat situasi itu akan terjadi. Ditambah gue suka sih Rio Ferdinand membela Ronaldo dengan bilang ya itu tadi kan ya kenapa lu kasihanin gitu, nih bukan rasa kasihan gitu sebenarnya. Tapi memang orang tetap mengcompare dengan Messi. Messi kan masih di liga, walaupun Prancis itu liga nomor berapa? 45 lah ya. Tapi tetap berjaya dan seterusnya. Apalagi ya Messi udah meraih Piala Dunia ya. Dan sesuai prediksi ya. Sesuai keinginan gua. Walaupun lu sebenarnya mendukung Belanda, masuk partai Belanda lu. Enggak, gue gak nonton aja udah. Di kocokan gue dapet Belanda, kocokan arisan. Dua lo itu keras loh. Kalau ini kalah lo Argentina. Iya. Menurut gue sih Piala Dunia itu membantu Messi. Kalau di lettingannya dia ya, Ronaldo dan lainnya ya membuktikan bahwa emang gak selevel. Bukannya gue gak respect sama Ronaldo ya. Tapi memang menurut gue kalian gak selevel aja sama Messi. Ronaldo Messi. Okay. Kalau dibawa ke stata berikutnya, apakah dia GOAT dibanding Maradona dan Pele? Buat gue iya sih. Ntar dulu, lu berarti tidak memasukkan Ronaldo dalam GOAT nih? Bentar dulu, GOAT nih maksudnya apaan? Bandot, GOAT taunya kambing nih. Oh itu selokan. Berarti GOAT. Parit. Greatest of all time. Oh itu maksudnya. Oh. Sepanjang masa. Walaupun sebenarnya istilah itu gue gak setuju juga sih. Ya kan pemain itu bermain ada masa waktunya kan. Gimana lu mau bilang sepanjang masa? Beda aturan maksud lu gitu. Beda aturan, beda gaya, beda zaman, beda musuh kan gitu kan. Tapi gue suka argumen bahwa pemain hebat itu akan selalu bisa main di zaman manapun sih. Selalu ada yang bilang gitu. Dianggapnya. Iya, akan selalu Messi lu taruh di zaman Maradona bisa main. Ronaldo 9 main di zamannya Pele bisa main. Gue percaya itu gue. Mereka akan adjust. Di zaman Maradona boleh karena menurutku secara peraturan mungkin relatif masih terutama misalnya ini peraturan tackle 2 kaki belakang yang tidak ketemu dan seterusnya. Tapi kalau dia turun ke zaman Pele, gue nggak yakin sih. Iya dong. Itu patah kaki Messi kayaknya. Tapi malah ada kartu kuning kartu merah karena Pele. Peraturan ada kartu kuning kartu merah gara-gara Pele. Karena nggak ada yang bisa berhentinya udah mulai kasar. Baru dimunculin peraturan kartu kuning kartu merah. Jadi Pele itu salah satu pembuat perubahan lah di peraturan bola. Nah tapi itu menurut gue konsep bahwa gue suka kata-kata ini. Kalau lu ingat, lu kalau pernah nonton Henry kayaknya pernah deh. Kita pernah ngobrol ini Henry kayaknya. Obama kasih medali kehormatan ke banyak orang, termasuk atlet ini. Nah yang menarik saat dia yang keren biasa lah. Obama ini kan keren banget ya secara ngomong ya. Jadi pasti ada yang siapin gitu. Jadi dia, gue lupa 36 orang atau berapa orang gitu. Setiap orang tuh ada dia kasih narasinya dan narasi yang sangat-sangat personal gitu. Nah pada saat Kareem Abdul-Jabbar keren banget tuh. Kenapa sih Kareem Abdul-Jabbar dikasih medali kehormatan? Karena orang ini mengubah peraturan dalam basket gara-gara dia. Yang keren kata-kata berikutnya, kalau lu sampai kalau sebuah olahraga mengubah peraturannya demi mencegah itu lu berarti udah hebat banget. Nah itu gue suka. Nah kalau Pele sampai dibegitukan, menurut gue Pele ada yang di level berbeda ya. Menurut gue dibanding Messi nih. Enggak lah. Messi kan bisa berubah. Dia masih bisa ngejas terhadap itu. Ini udah masalah iman loh kalau yang gini. Gue setuju bahwa Messi dengan segala pencapaian Messi ini gila nih. Kalau secara data gue sempat baca kan datanya gitu. Maksudnya siapa sih yang bisa 60 gol semusim selama 4 musim berturut-turut. Terus juga lebih dari 40 40 assist. Bahkan dia pernah 1 tahun kalender, berarti Januari sampai Desember ya. 7 berapa sekitar segitulah gue lupa. Nggak ada yang pernah melakukan itu gitu. Itu terus ya Ballon d'Or-nya yang walaupun Ballon d'Or tuh penghargaan individu sepak bola itu adalah polling. Jadi susah ya. Polling kan suka nggak suka. Tapi pollingnya kan dari ini loh pundit sama kapten, pelatih, ketua federasi, gitu-gitu kan seluruh dunia nih, media wartawan yang dipilih gitu. Tapi kan maksud gue kan tetap
akhirnya subjektivitasnya sangat tinggi. Nggak apa-apa, nggak ada masalah dengan itu gitu. Sama kayak idol gitu ya. Nah. Sistemnya kayak SMS gitu ya. Walaupun tepat konsepnya, artinya maksud gue Ballon d'Or itu kalau sama dengan idol gue setuju. Konsepnya bukan yang terhebat, yang paling disukai, yang paling populer gitu. Setuju aja gue, iya dong. Gitu, iya banyak yang kenal dia, top of mind-nya kan nama itu berarti. Tapi kalau paling hebat kan, soalnya dalam 10 tahun terakhir, 10 tahun ya, ini 2006 terakhir Cannavaro yang back. Ya kan tidak lagi back dan kiper yang meraih itu. Maksud gue berarti kasihan banget dong, orang udah capek-capek bertahan, dia jago bertahan, masa nggak ada ini. Gitu. Menurut gue ya gitu secara, tapi oke, balik lagi ke GOAT. Lu apa patokan lu sehingga buat lu Messi is the GOAT nih? Masa lu bukan Zidane Zidane bahkan Pirlo deh, Ronaldinho deh, guru Messi deh. Ronaldinho enggak sih, kalau gue Messi karena gaya mainnya dia aja sih, Lon. Gue selalu merasa kayak dia tuh ngelakuin hal-hal yang fantastis banget gitu, dan komplit aja menurut gue. Dia bahkan mungkin secara fantastis di atas Roberto Baggio ya. Iya. Dan Alessandro Del Piero. Emang ini fantasista kan? Iya, fantasista. Iya. Menurut gue kayak misalnya dibanding Maradona kan, setahu gue ya Maradona tuh belum pernah menang Copa America. Belum pernah. Jadi secara achievement secara piala dia udah melebihin Maradona. Iya. Terus itu piala tim, piala individu dia udah ngalahin Zidane, ngalahin Ronaldinho. Dan menurut gue jangka waktu dia berada di atas tuh lama panjang banget lah dibanding yang lain. Ini. Maksudnya jangka waktu di atas? Dia kayak dia selalu bersaing di posisi teratas mulu selama 10 tahun terakhir. Beda sama Zidane, Ronaldinho kayak 2-3 tahun turun. Ya, istilahnya nama dia selalu ada nih di kalau ngomongin GOAT atau terhebat, nama Messi tuh pasti 3 besar nih sebenarnya gitu. Setiap musim ya. Setiap musim ada. Jadi panjang banget gitu, dia sampai sekarang masih bersaing yang Ronaldo. Mulai turun 2 tahun setahun terakhir. Dia kita masih ngomongin Messi sebagai jago banget, dan dia masih punya peluang menang Liga Champions sekarang. Menang Liga Champions, terus masih punya peluang terakhir mungkin Copa America ya. Iya. Kalau dia masih main. Dia masih akan pengen main. Ya dengan badge juara Piala Dunia. Dia pengen main. Dan dia lagi statistiknya gila banget, kayak 20 asisan, 10 berapa belas gol. Iya, untuk pemain yang sudah seumur gitu dan sudah dianggap menurun awalnya gitu kan secara ini. Tapi gue masih mendebat bahwa Messi baru mencapai, kalau gue pencapaian Piala Dunia itu udah top banget deh menurut gue ya. Itu karena kenapa menurut gue pencapaian Piala Dunia itu top? Satu, lu jarang ngumpul sebenarnya sama teman satu negara ini. Iya, buat latihan, buat gitu ya. Latihan, kecocokan gitu-gitu kan. Dan eventnya pun jarang. Piala Dunia 4 tahun sekali. Kalau mungkin Piala Copa sama kan 4 tahun sekali ya. Gitu. Jadi atau Piala Eropanya gitu ya. Kalau di Eropa atau Piala Asia gitu. Jadi itu yang membuat gue merasa bahwa Piala Dunia adalah pencapaian yang paling tinggi dengan tingkat kesulitannya menurut gue. Nah, Messi baru mencapai di ujung karir kan. Itu masalahnya sebenarnya kalau gue lihat. Setelah sekian lama menjadi the greatest, itu baru mencapai di ujung-ujung. Karena menurut gue dia di berapa ya? Berarti dia ngelewatin berapa dunia ya? 4 paling tidak. Ya? 4 ya? Paling tidak 4. 18. Ya 12 tahun lah paling tidak 4. 18, 14, 10. Bisa jadi 5 sih. 98 dia belum main yang gue ingat. Iya, belum lah. 2002 juga. Mungkin 2006 tapi gue lupa sih. 2006 kayaknya. 2006 kayaknya yang pertama dia jadi sub. Ronaldo sama Rooney berantem, inget ya lo? Iya. Itu kayaknya benar-benar dia masih sub tapi di situ. Masih sub dia. Argentina. Masih banyak yang lain loh. Ada Riquelme. Kita ngomongin Argentina ya. Iya. Terus 2010, 2014, 18 pemain terbaik itu udah pemain terbaik tuh dia. 2014. 10-an juga udah. 2010 sorry. 2014. Pokoknya patokannya Kakak udah berhenti sejak Kakak Ballon d'Or, itu udah rebut-rebutan antara Messi sama Ronaldo tuh. Akhir Kakak tuh. Oh 2010 udah lama juga berarti ya? Lama. 2010 tuh Piala Afrika Waka. Iya, Waka. Tapi menurut gue dia emang temboknya banyak sih saat itu. Itu lo ngomongin generasi emas Jerman, generasi emas Spanyol, di mana tim Argentina saat itu lagi menurun juga secara kolektif lagi membangun malah. Lagi turun. Jadi dia supporting sistemnya nggak kayak sekarang yang pemainnya ada McAllister, ada Rodrigo De Paul, Alvarez, Julian Alvarez. Terus walaupun backnya B ya. Lagi paling matang ya. Iya. Gitu. Terus Dybala juga siap dengan walaupun. Kalau menurut gue Dybala lebih tahu diri aja. Iya.
dan 2014. Iya. Kenapa tuh? Kenapa? Ya lu lihat aja Di kalau Maria dia pemain hebat di. Kalau melihat permainannya sebenarnya hebat banget dan sempat di MU ya. Jadi gua sempat karena dia di MU untuk itu, tapi memang sisi egois walaupun wajar ya, gua kan bilang wajar aja gitu main bola egois wajar aja kan. Si egoisnya membuat dia kadang-kadang nggak masuk ke sistem permainan dan membuat alur permainan kacau gitu. Oh, terkesan gitu. ya. Tapi kita akan bilang sebenarnya karena hasil akhir yang dia bikin adalah kekacauan. Kalau hasil akhir orang akan puji pasti gitu kan. Ya, masalah hasil. Cristiano Ronaldo kurang egois apa? Cuma kan gol. Nah, itu masalah. Messi kurang egois apa? Enggak lah. Kan udah masalah iman. Kalau gue kemarin ngelihat Messi itu kayak waktu final Perancis, dia berapa kali bisa nembak, dia ngumpan, dia tahun dunia ini kan. Iya. Karena masalah fisik kan kalau menurut gue. Iya. Makanya gue suka jadi komentatornya bagus di. Gue suka dia mencermati berarti gitu. Komentatornya saat dia bilang biasanya Messi itu bisa melakukan solo run itu 6 kali 7 kali dalam satu pertandingan, lewatin 3, lewatin 4. Ya kita akan terbiasa lah ngelihat Messi lewat 5-6 pemain tuh kayaknya gimana gitu, beda aja gitu. Gue pernah lihat sih di YouTube kayak gitu, bilang buset. Penampilan salah satu yang paling spektakuler dia kan yang Piala Dunia 2006. Yang dia dari lapangan tengah ngelewatin sampai ujung gol. Itulah yang kemudian mulai dia disamakan dengan Maradona karena Maradona pernah melakukannya saat melawan Inggris. Piala Dunia itu loh. Itu Spanyol lawan Villarreal itu seingat gue. Iya, itu sendiri masih gondrong kan. Itu kan Piala Dunia. Villarreal Barcelona Villarreal. Yang dia gocek-gocek juga baju biru Argentina, biru tua. Oh, biru tua. Oh, iya. Ada tuh waka-waka muncul klip itu. Gue ingat banget makanya dia lewat gila lah Messi lah dengan segala ininya gitu. Nah, itu yang membuat dia mulai disandingkan karena kan secara timnas. Iya. Mulai disandingkan dengan Maradona gitu. Kalau gol tangan Tuhannya di Barcelona. Dia melakukan gol tangan Tuhan juga di. Oh gitu. Sama dengan Maradona. Walaupun saat itu harus kita akui tidak ada VAR. Kalau ada VAR sih selesai itu barang. Nggak mungkin lagi. Gol tangan Tuhan tuh nggak mungkin lagi terjadi udah di era modern ini. Kemarin terjadi. Yang mana? Yang Prancis gol kuda dapat penalti. Kan iya, itu kena tangan dulu. Baru ke kaki Mbappe dijebok. Tapi itu mungkin karena masih sebenarnya ketahuan kan Hen, cuma karena perdebatan bahwa sebenarnya gimana nih? Sebenarnya masih rancu nih antara kena tangan aktif atau enggak gitu ya kalau nggak salah ya. Iya. Nah, cuma balik lagi ke Messi, maksudnya dia tadi mencapai Piala Dunianya di akhir karir itu menurut gua berarti membuktikan bahwa dia tidak cukup great Hen sebenarnya secara timnas nih buat gua ya. Tapi tetap tim sport loh. I know, tapi misalnya dibandingkan dengan Prancis. Iya. Prancis bahkan tidak punya saat Prancis menang Piala Dunia 2018. Keren banget loh timnya. Rata kan? Rata. Makanya aku bilang nggak ada ininya, nggak ada superstar sih sebenarnya secara superstar. Lu masa bilang Pogba superstar? Pogba superstar. Sampain nih. Pogba superstar loh. Di saat itu Pogba superstar. Iya sih. Di saat itu dia superstar. Lu nggak suka Pogba. Pogba itu superstar loh menurut gua. Tapi misalnya dibilang Messi nggak karena tetap tim sport ya. Mau sehebat apapun lo ya lu butuh sekitar lo. Menurut gua kayak gitu. Iya, maksud gua Messi di 2018, 14, 10 ketemu generasi emas Spanyol, generasi emas Jerman. Dia kalah di 2014 kan ketemu Jerman tuh. Iya. Yang dia kena golnya Götze extra time apa menit keberapa tuh. Terus ketemu Spanyol. Itu menurut gua kayak emang maksud gua dia tidak mempunyai supporting yang oke saat itu. Iya. Menurut gue ya kenapa Messi tetap the GOAT sih menurut gue ya dibandingin dia gue sebenarnya agak terganggu gue dan istilah the GOAT. Gue masih tidak terbiasa gue. Oh iya, tapi terhebat sepanjang masa. Tapi semua olahraga bisa akan apa ya? Tapi apakah menurut gue justru balik ke GOAT ini? Ngapain sih lu ngapain lu memperdebatkan GOAT? Iya. Gua akan bilang bahwa GOAT ini adalah gimmick industrinya agar industrinya dibicarakan terus-menerus. Iya. Preferensi jadinya sebenarnya. Iya, karena ya itu tadi kan gue bilang kan, lu akan bilang Messi the GOAT. Gua akan bilang Messi saat ini mungkin the GOAT saat ini. Saat ini yang terbaik. Tapi kalau eranya dia lah. Terbaik eranya dia. Tapi kalau GOAT nggak yakin gue Messi bermain dengan era, karena gue ingat ceritanya MU waktu Sir Alex Ferguson pertama masuk itu masih sepak bola yang lu masih mabuk-mabukan gitu kan, di kamar ganti nih sebelum main tuh ada yang minum dulu, merokok dulu gitu, terus masuk
lapangan juga belum sebagus sekarang Iya. tentunya gitu. Tackling masih berbahaya gitu. Iya. Apa ya, ini sebuah era yang agak barbar di mana kalau pemain bisa jadi jago di era itu ya dia jago nih di era Iya. itu. Walaupun kita balikin kalau misalnya Pele dibawa ke era modern, gak yakin juga gua dia bisa melakukan semua triknya misalnya gitu. Tapi Ininya sih agak bicara the GOAT ya, Iya, maksudnya the GOAT, bicara iya. kata GOAT ini ya gitu. Sama seperti di basket, ambil di basket. Selalu orang berdebat Jordan, LeBron dengan Karim gitu. Dimana Iya. terakhir LeBron sudah mau disandingkan dengan Karim kan. Karena mau Lewatin melewati skornya. pencapaian poin Karim Abdul-Jabbar. Iya. Itu sih maksud GOAT ini. Enggak, kenapa sih harus banget? Emang Zidane kurang bagus apa? Bagus dong. iya, tapi kan Totti- makanya gue bilang, Totti pernah Piala Dunia. tapi menurut gue tetap aja cara Messi ngelakuin aja Ton, Iya. sepanjang itu dibandingin yang lain. Itu yang belum Konsistensi dia ngelakuin sebagai terbaik. Itu yang menurut gue membedakan dia dengan Zidane, dengan Pele, Maradona, Ya. Ronaldinho. Itu sih kalau menurut gue ya, kenapa gue sangat suka Messi. Dan menurut gue kayak kalau generasi dia lah ya, Messi sama Ronaldo. Menurut gue Ronaldo itu ngelakuin hal-hal yang pemain lain bisa lakukan, dibawa ke tingkat maksimum. Messi tuh ngelakuin hal-hal lain. Oh, lo menggambarkannya seperti itu ya. Iya. Iya, makanya gue bilang kayak, maksud gue misalnya cobalah Neymar gitu. Neymar kalau dia nggak di masanya Messi, dia dapat Ballon d'Or 1 2 3 lah tuh. Beberapa Ballon d'Or dia dapat sama Ronaldo. Iya, dan kalau dia mungkin tidak satu tim sama Messi di Barcelona ya. Barcelona. Maksud gue banyak yang Messi redam di 10 tahun, 15 tahun terakhir. Nah, oke. Itu menurut gue yang sangat luar biasa dari dia juga ya. Dan yang kerennya dia menang Piala Dunia kemarin, ngelawan juara bertahan, Ya, Prancis. ngelawan pemain muda terbaik, Pemain bintang masa depan masa depan, istilahnya dan gitu ya. udah bintang lah ya. Bintang sih. Udah bintang dia. Bintang sih. Mbappe udah bintang. Mbappe ya maksudnya. Dan Terus Ronaldo sebenarnya Iya. Mbappe mengidolakan Ronaldo. aduh, gitu. dan di saat Oh gitu. rivalnya turun makin ke bawah, dia mendapatkan hadiah terbaik gitu. Itu menurut gua sangat puitis lah. Sangat Cara dia menang gitu. Keren. Iya, apa semesta mendukung Messi. Sebentar ya. Emang terpilih nih orang. Emang terpilih. gitu aja. Tapi gue tetap nggak tahu kenapa ya mas. Gue menyayangkan 2014 harus Jerman yang menang sebenarnya. Itu prime-nya Messi menurut gue di situ justru. Iya. Prime banget Messi gitu dan segala. Cuma teman-temannya kayaknya kurang aja gitu. Iyalah. Ya dong. Nggak ada back. Iya. Nggak ada back. Walaupun Jerman nggak hebat-hebat banget, lu harus bukan hebat-hebat banget. Walaupun Jerman nggak setajam itu, Jerman kuat sih ya, tapi kan nggak setajam buktinya mereka kesulitan dalam mencari striker sebenarnya kan Ya. karena tidak ada siapa Lewandowski. Siapa kan sebelumnya yang Polandia juga. Ini Podolski. Podolski sama siapa? Bukan Polandia tapi Enggak, maksud gue striker depannya kan ada keturunan darah apa? siapa ya? Nggak Jerman murni kan? Mario Gomez. Siapa sih? Bukan Mario Gomez ya, tak dong. Siapa ya? Lukas Podolski. Lukas Podolski. Sama siapa satu lagi gue lupa gue satu lagi siapa gitu yang memang jadi andalan mereka kan gitu. Ya oke lah gitu, tapi ya gue selalu membayangkan harusnya sih di 2014 sih Messi meraih gitu. Tapi lu inget loh, itu Jerman yang gulung Brazil di Brazil. itu 6-2 men. Itu sampai 7-1 digulung. Itu Jerman yang ngegulung menurut yang kata orang Brazil bagus banget tuh saat itu. Sudah David Luiz, Thiago Silva, sudah ada Neymar, terus Kakak udah nggak ada. Tapi komplit lah depan belakang lah. Casemiro udah mainnya? Belum. Belum. Casemiro belum. Berapa? 71? 7-1 digulung di rumahnya. Di rumahnya. Di rumahnya. Di rumahnya. Orang. Iya. Finalnya gak ada yang nonton. Gak ada gua. Di tim. Iya. Brazil yang Tapi ngomongin Brazil lu akhirnya ngapain di lihat tidur. Jadi pas final kebetulan saya tidak nonton ya. Ada yang nongkrong di. Hah? Gak ada yang nongkrong. Nggak ada. Oh. Tapi aku nonton sendiri, maksudnya nggak tahu sih. Kurang hype-nya ya ke dunia ya. Bukan kurang hype ya, kenapa ya gue tidak ini ya. Sebenarnya bagus ya, benar yang lo bilang ini adalah Messi The Last Dance. Asik. Itu yang bisa Chicago Bulls, memang Chicago Bulls paling gila sih. Jordan lah gitu yang paling gila. The Last Dance dengan juara bertahan gitu kan bintang masa depan. Bintang masa depan. Bapak akan jadi bintang masa depan tuh sudah diyakini banget karena
Bahkan di partai itu pun Mbappe yang angkat Aduh. Mbappe yang emang keren sih dia. yang apa yang jagain bukan Mbappe yang jagain tim ini gitu istilahnya gitu. Udah di level itu dia udah di level tulang punggung tim, bukan lagi pemain hebat doang. Iya. Itu sih yang membuat Mbappe akan bisa nih menjadi, kalau dia terus begitu mentalitinya, dia jaga skillnya ditambahin sih lebih ngeri lagi harusnya. Tapi bukan kurang kenapa ya? Apa promosinya kurang bagus kali, itu aja kali ya sebenarnya promosi. Tapi finalnya final terbaik sih. Final terbaik, situasi Finalnya final terbaik. Kenapa tuh? Karena ya pertama kan Itu tadi ketemu Argentina. Oh, ya. Pertama ya. pertandingannya pun Pertandingan seru. sendiri, betul. Seru banget Betul. kayak taruhlah 60 menit pertama tuh sebenarnya kayak ditekan Prancisnya. Dan 2-0. 2-0. Tiba-tiba dibalas cuy, 2-2 dalam waktu 10 menit, di bawah 10 menit kalau nggak salah. Lari ke Dipaksa ke extra time, Messi ngegolin. di restoran pertama ya. Ya, dua dibalas lagi sama Mbappe, Sampai penalti. 3 sama sampai penalti. Penaltinya sih keren. Jadi diaduk-aduk sih, maksudnya secara emosional memang Beuh. diaduk-aduk sih gitu. Iya. Orang percaya bahwa Argentina akan menang, iya, tapi ternyata Prancis tidak memberikannya secara mudah. Iya. Gitu. Prancis memang memberikan kesulitan yang tinggi sekali gitu. Gue nonton di Cilodong di rumah temen gue. Itu kayaknya pas lagi penalti itu kayaknya nggak, semua pada satu gang tuh berisik cuy, pada teriak wow. Itu kayak berasa inilah seru banget lah menurut gue. Setelah kayak grup yang biasa-biasa aja, selain kehebatan Maroko ya yang bikin banyak orang patah hati. Ya. Iya kan, Termasuk lu ya. gue yang patah hati kayak. Nggak, kita suka dengan yang apa, Underdog. minoritas, underdog gitu. Dan kita berharap mereka menciptakan keajaiban. Cuma di dunia nyata ya kan. Soalnya keajaiban itu cukup aja sampai situ gitu, enggak juga. Kan gue dapet Spanyol dikocokkan di teman-teman, kalah sama Maroko yang bangke nih Maroko. Tapi keren, tapi gimana? Terus gue kan jadinya menuju finalnya itu sebenarnya biasa aja menurut gue. Nggak, selain Maroko yang membuat perbedaan ya. Selain Maroko yang jadi itu apa sih, story lah. Iya, Kroasia digulung Argentina tuh udah kayak orang udah pakai udah feeling gitu, nggak ada yang wah. 3-0. Ya lupa gue. Habis itu baru finalnya kayak biar keren banget menurut gue. Dengan sangat-sangat Bagus. Ya. Kalau gue mungkin gue tidak menemukan hype-nya karena dari awal gue berharap, Inggris. walaupun gue tidak suka Ronaldo, walaupun gue tidak suka Ronaldo akhirnya gitu, tapi gue berharap Ronaldo akan bertemu lah dengan Messi. Oh, Dia akan jadi buat dia kalah doang. Itu malah jadiin penggilingan doang. Artinya kan itu akan menutup cerita. Artinya kan kayak lu bilang tadi, Iya. saat Ronaldo disanding-sandingkan sama Messi, Iya. ternyata lu jatuhnya jauh banget gitu. Iya, Itu aja sih, terlalu jauh. Karena menurut gua, kalau lu tadi analoginya kan kayak gitu Ronaldo Messi. Kalau gua Ronaldo Messi itu analoginya, Messi ini udah di level langitan nih, dewa nih gitu. Tapi Ronaldo kayaknya tuh begitu. Soalnya karena banyak yang bilang bahwa Messi ini kan bakat, setuju aja gua. Ya udahlah, gua juga gak tahu bakat setuju, tapi bakat lah gitu. Tapi Ronaldo berlatih begitu keras untuk bahkan setiap lu menyebut nama Messi akan lu sebut nama Ronaldo gitu. Iya. Itu pencapaian menurut gua ya, terlepas apapun gitu. Iya. Kalau Henry bilang Tetap respect gua. Messi, gue setuju. Iya. Tapi saat gue ngomongin Messi, orang akan selalu bilang ada Ronaldo loh di area itu. Iya. Gitu. Itu yang membuat gue berharap sebenarnya mereka menutup ceritanya. Biarin aja Messi yang jadi terbaik, jadi nggak apa. Iya. Gitu. Cuma enak endingnya itu sih mungkin. Tapi ternyata memang Kalau sama Maroko. bukan kalah. Kan kita nonton bareng. Ya, saya nonton Piala Dunia bareng mereka. Dipaksa. Ayo ya perlu main bola lu nonton bola. Sambil makan cireng. Iya kan? Tapi nonton bola jadi teman. Ada teman soalnya nanti Toto dia jelasin judi. Ini kayak Mel. Tiba-tiba ada yang salaman di sebelah dia. Apain nih? Bukan penting lu dijelasin itu judi itu gini nih. Kan cuma dijelasin sih. Iya. Tiba-tiba kenapa jelasin judi sih? Udah sama kayak investasi tuh ya, dia ngejelasin. Bayangin, penjelasannya paling enak deh. Lu bayangin, lu masang 500.000 dapatnya 44 juta. Kayak gitu lah. Kecil kayak nggak gila. Kan lu bilang nih bangsat nih. Bahaya banget emang. Mana investasi? Berapa ratus % itu? Gila. Ribu ya ada sih. 1000.
Terus 10 kali lebih. Gila lo bilang. Dijelasin begitu kan. Dia emang cocok jadi ini. Iya kan. Marketing. Cocok jadi setan. Tapi mungkin apa kita nggak tahu nih, ini kan perdebatan. Kalau gue bukan masalah Pele sih, gue masih memperdebatkan ngapain ada GOAT. Oke. Bukan masalah berarti Pele lebih baik, karena misalnya satu sisi kalau gue hanya bicara Piala Dunia saja, Pele membawa pulang Piala Dunia 3 kali. Itu kan sesuatu yang kayaknya susah banget gitu di era modern ini dilakukan. Mbappe mungkin. Mbappe bisa melakukan. Nah, makanya kita lihat apakah Mbappe bisa melakukannya. Mbappe emang umurnya berapa? Masih bisa di bawah kita lah. Lu pokoknya 23 lah. 23. Bayangkan apa yang sudah Aduh, ngapain lagi? Bukan, lu masih bagi rokok. Masih ngerokok ST pakai es. Bukan kobokan. Masih es batu dikasih jeruk nipis. Kocok-kocok. Dia udah lagi di Piala Dunia bertanding. Dia lagi Iya. kasta tertinggi. Iya. Pertandingan tertinggi lah ya. Iya. Di final Piala Dunia adalah pertandingan tertinggi. Dia perform. Nah, lu bayangin kita lagi dia perempuan tim. Kita lagi di warkop belakang Semanggi. Diskusi tentang negara. Makanya kita berakhir di sini. Di sini ngomongin dia. Jadi kita ngapain nih di sini? Itulah makanya gue bilang kalau orang mau sukses harusnya lu tidur, lu melakukan sesuatu. Kalau kita malam ini kita ngomongin dia, kita habis itu begadang, besok kita ketiduran, dia bangun pagi udah melakukan sesuatu. Kita bangun lagi ngomongin dia lagi. Lu lihat nggak dia hari ini ngapain? Oke, nggak apa-apa, kan namanya juga kami emang gak jenis sepak bola. Roda kan berputar loh. Siapa tahu ya kan. Sekarang kita. Roda berputar, kita di bawah, kayaknya dia sambil main tangan, misalnya kan bangke. Ada rodanya beda aja. Ada roda baja, ada roda ini Ferrari. Kayak diputar. Di bawah direm kan. Rem tangan lagi gua mati. Ngapa-ngapa. Tapi yang begitu. Tapi teman-teman silakan aja. Siapa tahu, gue masih gak sepakat sih dengan siapa GOAT lah buat mereka lah. Ya, siapa yang kambing lah. Iya. Bandot. Tapi ya ini lambangnya kambing kan, emang kambing ya. Emang kambing lambangnya. Tapi fans Argentina itu selalu ngirimnya kayak kan dikirimin kambing mulu, ada foto Messi gendong kambing. Oh gitu. Nah, maksud gue emang GOAT-nya kan kambing kan dengan kambing karena kambing juga kan agak identik dengan lambang satanik. Jadi dianggap yang the best sebenarnya gitu. Oh gitu. Kambing emang the GOAT. Siapa the GOAT? Tapi menurut gue kalau itu sih kalau kita bersyukurlah kita tinggal di masa. Oh iya. Nah, maksud gue secara umur gue selalu merasa di era olahraga kita ngeliat LeBron James, kita ngeliat Messi, yang orang Jordan dong, itu Jordan dulu dong. Ya, tapi kan gue nggak terlalu ini ya. Gue masih SD. Udah SMP soalnya udah ngerti banget gue, jadi gue ngeliat Jordan. Terus gue di generasi gue bisa bilang gue hidup nontonin dan ngomongin Messi dan LeBron James. Entar dulu, lu udah liat Kobe. Kobe Shaq. Ya tapi kan tim Duncan dan ini secara apa? GOAT-nya jadinya LeBron jadinya gitu. LeBron. Semuanya bagus lah, tapi ya gue bersyukur aja ini di era gue gitu aja. Ya pasti perdebatan itu akan perdebatan antar lintas generasi. Ada yang nonton Maradona bilang Maradona, ada yang nonton Pele bilangnya Pele. Menurut gue ya, kalau buat gue ya karena ini satu rating aja sama gue. Satu rating sama gue, Messi kalau gue. Oke. Ya udah kita sepakati lah, boleh lah Messi saat ini di era ini. Tapi kalau perdebatan lagi siapa tahu di tahun berikutnya. Mbappe. Di tahun berikutnya bisa Mbappe. Ada orang bilang atau peraturannya berubah sehingga mulai memudahkan gitu kan kadang apa ya? Lewatin 3 orang kartu merah gitu ya. Kita nggak tahu kan. Lewatin 3 orang kartu merah nih. Peraturan offset berubah kan? Misalnya peraturan offset atau di basket kan basket yang paling berasa gitu. Makanya kan selalu orang berdebat. Oh iya kalau jadi gitu kan main era di mana di era ini jadi itu bisnisnya terjadi gitu. Iya. Tulis aja lah. Terbaik buat kalian. Terbaik di GOAT-nya. Semua benar kok. Semua benar buat masing-masing. Nanti kamu coba nilai lah. Apa kali salah-salah nih tentukan GOAT enggak? Enggak apa-apa. GOAT ini beragam GOAT karena kita di Piala Dunia. Mudah-mudahan sih
di masa-masa depan kita ketemu lagi pemain-pemain yang luar biasa. Oke. Habis itu kira-kira kita ya. Oke. Habis itu di ini bersama kami Biar Baper, bersama saya Marlon, Saya Ardi. Henry. sampai ketemu di Biar Baper berikutnya. Dah.